Oke, tes 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 tes. Oke. Jangan dibuang dong. Oke, halo Bagodax. Apa kabar nih? Pertama kali ya orang Muhammad Akbar Gaswara atau bisa dipanggil Abai. Ngebuat podcast. Tujuan ngebuat podcast tuh sebenarnya untuk apa ya? Untuk menyimpan aja, menyimpan cerita-cerita khususnya cerita teman-teman orang. Nanti juga orang bakal buat podcast sendiri gitu, buat nyimpen aja gitu. Jadi ada apa ya, ada bukan sejarah, ada cerita di masa depan. dalam bentuk video ini gitu. Nah, apalagi ya, bentar. Konsep podcast ini tuh terinspirasi dari suatu podcast. Ya, podcastnya tuh podcast si Close the Door, si Pothub. Tahu Pothub? Ya. Si Vidiadana sama Dedi itu kan ngobrol ngalor ngidul. Ya ngobrolin masing-masing lah gitu. Sama waktu itu yang skripsian itu ada pendahuluan, ada bab 1. Oh, kayak bikin novel nih. Nah, jadi itu orang teh terinspirasi lah. Awalnya tuh udah buat cuman ya masih pertama kali gitu, masih trial lah. Nah, jadi si podcast ini tuh namanya podcast Cilukba. Cerita luka bahagia barudak. Kata belakangnya nantilah. Sebelum itu perkenalin dulu nih narasumbernya nih. Siapa? Nama gua Muhammad Eja. Ya, Biasa dipanggil Reja atau Eja. Atau Dilan biasanya. Nanti itu ada kisahnya. Nah, adanya itulah narasumber pertama kali kita itu Mang Eja. Mang Eja itu teman orang SMA gitu di 23 SMA 23 di Antapani. Nah, sebelum lanjut ke kontennya nih, kenapa Cilukba? Kenapa Cilukba aja? Jadi Cilukba Mungkin tuh lebih ke ingin menceritakan sebuah luka yang berujung nanti tuh kita bisa bahagia. Iya betul. Nah, jadi Cilukba tuh awalnya tuh nama apa ya? Bukan komun, nama apa sih? Lebih ke circle. Nama circle gitu. Awalnya circle-nya banyak lah namanya. Dan terakhir itu Cilukba. Ada namanya nanti Otong sama Bayu. Otongnya yang ngebuat ya? Otong Bayu. Nah, itu namanya tuh dari mereka. Cilukba itu tuh kalau nggak salah tuh cerita luka Bayu. Nah, si Cilukba teh sama orang diganti jadi cerita luka bahagia barudak gitu. Nah, itulah awal kali tercetus nama Cilukba, podcast Cilukba. Sejarah Cilukba. Oke, lanjut nih kita ke narasumber ini. Narasumber pertama. Ini kenapa tadinya nggak mau podcast, cuman orang tekenin soalnya ini lagi bagus nih. Lagi botak. Oke. Momen langka Betul. Nah, oke, mau sekali seumur hidup. Pak Eja. Ya, gimana? Pertamanya itu latar belakang dulu. Pak Eja itu siapa? Boleh lahirnya di mana? Tinggal di mana? Bisa bebas latar belakang Mang Eja aja. Oke, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bebas. Indonesia aja biar pada ngerti. Oke. Ya, gua Muhammad Reja. Terus panggilan gua Reja atau Eja. Kadang suka disebut Black. Atau dulu tuh waktu SMA Dilan. Dilannya 23 tahun 2018. Dilan 2018. Nah, ya. Terus gua tinggal di Bandung. Khususnya daerah Antapani. Keluarga gua ada 4 orang. Ibu, ayah, adik perempuan 1. Terus gua anak pertama. Oh, Eja tuh anak pertama. Ya, anak pertama.
Terus hobi gua tuh bela diri, khususnya di Muay Thai. Oh iya, Ya, itu hobi. ya. Mantap. Untuk umur gua sekarang tuh 24 tahun. Yang Kita kelahiran anak 2000 ya. 24 Maret kan? Februari. Oh Februari. Februari. Wah tuh, saya Maret berarti ini kakak saya lebih tua dikit. Tanggal Valentine 14. Oh iya 14 Februari, ulang tanggal 10 beda 20-an lah ya. Berarti itu. Ada lagi latar belakangnya? Gua SMA di 23. 23 Kalau SMP tuh dulu gua di Batu Jajar. Batu Jajar. Ya, daerah Barat dekat mau ke mana ya itu? Ya pokoknya daerah Batu Jajar ya. Terus SD gua di Cimindi yang waktu itu ada Gundir dekat situ. Oh, itu yang lagi. Ya, yang cerita Jadi, yang lagi viral itu tuh. Ini tuh kita tuh take di tanggal 7 Juli Ya. 2024 gitu. Jadi waktu dulu kemarin tuh lagi ada Ya, gitulah mungkin ada berita problem viral. pribadi. Ya, oh itu di Cimindi. Ya, Cimindi. Oh, Pas itu. terus. Terus sebelumnya tuh gua tinggal di daerah Cimindi situ. Tuh masih kecil, daerah ya bisa dibilang Rusunawa lah. Rusunawa. Ya, Rusunawa. Kenapa bisa disebut Rusunawa? Rusunawa itu kayak model apartemen, Oh. kos-kosan tingkat lah intinya tuh Rusunawa tuh. Wah. Ya, daerah Cigugur. Mm-mm. Terus pindahlah karena itu tuh habis kontrak. Mm-mm. Habis kontrak lanjut pindah ke daerah deket Gunung Bohong. Itu Tipar, lapang tembak. Nah itu pernah kredit tuh Ya. kita. Di situ juga ada cerita menarik nih. Ya. Ini masuk ke konten nanti. Ada lagi? Ya itu aja. Itu aja dulu. Perkenalan dari Oke. gua. Nah kita itulah sedikit mungkin bukan sedikit ringkasan dari kata belakang Mang Ejra ini atau Dilan Simang Black. Oh banyak bukan nama-nama dia. Lumayan cukup terkenal di 23. Nih lanjut ke pertama nih konten. Informasi ini dari intelijen saya, tuh ya banyak intelijen. Eja tuh waktu SMA sempat tinggal di bareng Wa. Ya betul. Nah, coba Tinggal ceritain. sama gua. Kan kebetulan dulu tuh orang tua gua tinggal di Cimahi. Yang di Teteh ya. Cimahi yang nama tempatnya tuh Tipar. Yang Tipar. Tipar. Tinggal di sana. Terus gua karena di sini tuh waktu itu tuh zonasi. Gua Ya? masuk zonasi Masuk zonasi. karena kartu keluarga gua masih alamat di sini. Alamatnya masih di sini. Cobain ke Semen 23 itu ternyata 93. gua lolos zonasi itu. Masuklah ke 23. Terus di sini tuh gua tinggal sama gua bisa dibilang ya kakak dari mama. Itu tuh selama 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun full. Ya 3 tahun full. Oh. Ya, gua lulus, gua pulang dulu ke Cimahi. Gua tuh nggak langsung kerja. Ada beberapa orang tuh ditawarin kuliah yang masuk ke Stikes yang di Cimahi itu. Stikes Cimahi. Ya, terus ditawarinnya tuh kalau nggak salah beasiswa deh. Beasiswa. Wah, baru Ya. tahu nih bukan? Beasiswa tahu nih. ya gua ditawarin beasiswa, cuman karena ada persaingan jadi gua nggak lolos. Makanya di situ gua nggak langsung kerja. Persaingan ya. Ya gitu. Oke, Gua nggak oke, langsung oke. kerja. Kurang ini ya, orang dalamnya kurang kuat ya. Ya, kurang kuat. Nah di situ gua nganggur tuh kalau nggak salah setahun. Gua puas-puasin main nongkrong gitulah pokoknya Oh, itu bener-bener tuh setahun? ya gua setahun
tahun 2018 berarti awal mula gua kerja tuh 2019. Awal mula gua kerja tuh di Sebelum COVID, sesudah COVID. 2019 apa belum? 2020. 2009 kan COVID itu ya si akhir sih Iya, ya, akhir dan awal 2020 Cuman lebih kan. ke tepatnya tuh awal 2021 19-an. 20. Oh iya, 20 2020 PSBB itu. Ya, Nah. nah gua kalau nggak salah itu tuh Juni deh. Juni kalau nggak salah orang mulai kerja tuh di bidang food and beverage. Food and beverage F&B. atau F&B ya. Ya, F&B. Ini inspirasi saya. Ya, Saya masuk gua F&B. Terus kerja di tempat Chai Tea and Milk namanya. City and Milk. Ya. Kayak minuman Penjual. boba green tea, Kalau Thai boba tea, tuh dulu belum ada. Oh, belum ada. Mungkin lebih ke Thai tea. Thai tea dan green tea Thai gitu. green tea, gitu. Oke, terus. Ya. Wah, kerja tuh selama 1 tahun gua pernah dapet ya naik tingkatan lah, gua jadi leader store. Asik. Sebelum jadi kan awal mula tuh gua crew store nih. Awalnya dari Kustok tuh apa? Crew tuh Oh, Crew. Kustok. Ya, crew Ya. store. Anggota. Naiklah Jadi leader store. jabatan, naik. Gak lama sih, cuma Dalam- sebulan. Iya, nggak apa-apa. Dan itu teh di akhir-akhir Ya pas waktu mau keluar. menjelang mau ke COVID 2019 itu tuh. Oh. COVID 2019 karena emang peminatnya jadi turun drastis tuh. Jadi outlet yang gua pegang tuh tutup. Oh, oke. Jadi selanjutnya tuh gua tuh kayak jadi tim backup. Tim backup tuh kayak misalkan lu mau libur, ya Gua gua yang sini. nge-backup. Gue yang gitu. ini. Iya, Gue karena jadi apanya ya? Ya itulah pokoknya mah. ya Iya, kayak terus. gitu. Selama berapa hari ya? Pokoknya seminggu tiap minggu gitu. Ya ada yang mau libur, gua yang backup. Terus ada satu momen gua tuh teman gua pulang minta 1 minggu gitu pulang tuh di outlet Cibiru kalau nggak salah. Ya, Awalnya tuh di mana? awalnya yang tuh di sebelum- depan Itenas. Panitenas. Ya, depan Tutup Itenas lah karena tutup. COVID. Ya, karena penjualan juga tutup. Pindah ke Pindah Cibiru tuh, tadi. ya sebenarnya banyak sih. Gua pindah dari Bubat, Batu, Oh. terus ke Jatinangor gua pernah. Pernah. Nah terakhir tuh gua netap di Cibiru teh. Cibiru itu. Itu lagi masa-masanya dia susah ulin nongkrong. Ya. Ya karena tinggal ada mes kan di sana juga ya. ada mes. Jadi kita yang harus ke Caitinya ke tempatnya. Ya. Gitu. Oke, lanjut. Gua pulang tuh, gua kira nggak bakal netap di situ ya. Itu tuh kalau nggak salah mau menjelang bulan Ramadan, nggak salah ya. Bulan Ramadan kan jam operasional juga kan diganti, yang asalnya dari pagi sampai malam. Kemarin tuh orang kebagian dari jam 4 sore sampai jam 8 gitu kalau nggak salah. Sampai jam 8 gitu. Jam 8 tutup. Gua di Cibiru selama kurang lebih sampai beres mau Idul Fitri. Ya. Gua tuh di sana. Bisa. Terus ya yang gua kira tuh temen gua bakal balik lagi kerja, ternyata Rupanya dia ya nggak jadi anjing. jadinya kamu yang masuk. Ya gua yang jadi ngegantiin di sana. Jadi kasarnya jadi pegawai tetap Ya lah. pegawai tetap. Oke. Terus Menarik. waktu pas beres itu kan Idul Fitri itu Lebaran. Gua tuh minta libur seminggu kalau nggak salah. Oh gantian nih, Anda yang libur Ya, seminggu. Harusnya tuh 3 hari tuh udah masuk kata Kata si ownernya tuh ownernya, ya. ya. Wah boleh masuk cuman nanti paling 3 hari sama saya dikasih liburnya. Gua nego pengen seminggu aja kata gua tuh Pak. Ya udah di ACC tuh. Oh, baik nih ownernya. Ya, baik. Alhamdulillah. Terus
Gua tuh seminggu libur, ya mungkin gak kemana-mana tuh di rumah terus sesudah beres seminggu itu gue dipindahin kan di Cibiru lagi cow. Oh. Ya itu tuh waktu zaman-zamannya awal-awal pandemi. PSBB teh. Ya gue tuh dipindahin ke Cimahi, gue jaga di sana. Oh, kayak kapal lagi ya? Hah? Kayak kapal. Karena kita tanya. Kayaknya belum. Terus. Nah gue Anjing, ini banyak rahasia nih. sebulan gue di sana kalau nggak salah itu tuh jaraknya nggak lama deh, gue langsung ngejuin resign, udah aja beres dari situ tuh. Wah. Ya beres, pokoknya ngejaga di sana tuh kurang lebih sebulan setengah lah. Bulan setengah. Tapi dari di Caiki awal kali kerja itu setahunan lah. Ada Setahun. Walaupun pindah-pindah Ya, pindah-pindah. cabang gitu. Pindah-pindah cabang. Akhir tuh kalau nggak salah ya 1 tahun lebih sebulan. Oke, berarti terakhir di tadi Cimahi. Ya terakhir tuh gua jaga outlet di Cimahi. Oke. Ya, Oke. Cimahi, terus gua tuh beres dari situ kalau nggak salah ngadain sama barudak tuh kita usaha bareng. Itu. Ya. Tapi nanti dulu ya. Ya, Iya, itu. usaha bareng. Ini informasi nggak masuk ke sini. Ini baru inget usaha bareng. Usaha bareng. Kita salah satu pencetus ya, Ya, usaha pencetus. bareng pas Ramadan. Namanya tuh Sumo Fresh Meal. Sumo Fresh Meal. Ya. Oke, sebelum itu balik lagi nih ke SMA. Ya. Masih inget nggak pertama kali orang jeung maneh kenal? Kalau nggak salah gua dari lu naik angkot. Naik angkot ya? Ya, Itu pertama kali kenal. ya. Oke. Di situ. Di angkot ya? Ya, di angkot. Nggak sumpah Di Kalau nggak salah di angkot. angkot kan ya? Atau orang di angkot lah. Ada satu momen orang inget, orang teh rek ke sekolah, terus mana rek naik angkot, manggil, bareng wah yang mah. Iya. Ingat nggak? Iya. Orang mah asalnya mah eta, tapi Iya. teuing aja lupa Cuman pisan. kalau nggak salah tuh orang emang kenal sama Mane. Tatap muka tapi heula? ya cuman kayak ini tuh si Akbar gitu. Oh. Waktu pas di angkot tuh. Oh, Ya. atau kan dulu pertama kali itu kan masuk line, grup line teh. Ya. Nu orang inget mah aya ngaranna si Farhan. Si Farhan tuh di grup line tuh nanyain kapan masuk. Saya teh pertama kali masuk udah libur seminggu. Ya. Nah, itu aing inget keneh. Jeung ieu nya ada lupa sih Ya. kapan pertama kali. Berarti ya antara diangkot atau ente urang Yang ngejemput. itu. Ngejemput bareng lah naik motor gitu. Lupa lah. Oke, lanjut nih. Nah, balik ke si Tipang teh. Ya. Imam maneh teh. Ya. Ada satu cerita nih di Tipang. Jadi barudak tuh mau jalan-jalan. Si ieu teh ngide. Ya. Bro, Dax. Ngide Dax. Ya. Jadi kita tuh mau ke Curug Malela. Ya. Curug Malela. Dari Tipang. Dia tuh ngidenya tuh udah weh daripada Jalan kaki. naik Ya, motor gitu. mending jalan kaki lewatin sawah Ya. Kalau dekat. karena deket. Wah, udah pada mau nih. Ya. Cuman karena apa gitu gue lupa. Ya udahlah naik motor aja. Nggak jadi naik Ya. motor. Oh, karena ini pertamanya pokoknya si iya teh bertiga naik motor teh. Ya, deptil gua. Deptil. Nah, Bertiga. karena DP3 tuh cetus udah naik aja jalan aja. Nah, cek si Babe inget kene cek si Babe bisa ada iya ngaliwat langsung Ya. tembus. Pokoknya singkat cerita terjadi si di Malela teh dari rumah si iya ke Malela teh sejaman anjing. Kebayang menjadi itu naik jalan kaki. Eta kumaha bisa terpikirkan ide itu dah. Bener tuh. Ya, itu mungkin lebih balik lagi ke babe gua. Gua tidak menyarankan buat jalan kaki. Cuman emang dikasih taunya Oh, dapat "Ya, lu informasinya. bisa jalan kaki Sudah. katanya tuh. Tinggal tembus karena gua nggak tahu posisinya di situ. Nah, ternyata ya
Untungnya nggak Untungnya nggak jadinya jauh bisa. Iya. Jemening Makanya- orang labu. Ya dia jatuh. Sih, jatuh. anjing. Terus pada bete, tapi terbayarkannya Ya. di Curug Malela karena Bener-bener alam tuh. betul-betul pertama kali itu jalan-jalan ke alam sama Barudaks. Ya. Makanya Oke, itu lu dia. punya SIM, Gue punya SIM, MP3 lagi. si ada MP3, Iya. orang labu, Iya, dia jatuh. malam-malam, maghrib, tapi udah kayak jam 12 pulang. Enggak, lu jatuhnya sore, cowok. Iya, Kalau pulangnya, kalau jatuhnya tuh pas sudah maghrib. pas mau kesananya, Ya, ya kesananya. masih siang lah. Kalau dia tuh kaget gara-gara bus. Ya. Jadi saya masih racing gitu, Iya. kan baru naik motor, wah kita ada bus ngeliat, zet, Ya, dia jatuh. kaget saya. Karena jalan licin. Beres hujan. Ya, oke, itu cerita momen- momen lucu lah. Ya. Nah, balik nih ke SMA yang tadi, dia tuh terkenal karena punya IG second akun karena Dilan 2018. Ini lebih ke ngomongin ini aja percintaan di SMA sampai ngebuat akun Dilan 2018. Itu gimana ceritanya aja? Mungkin lebih ke buat tuh sosok pengagum si Dilan ini. Oke, iya. Mungkin karena kisah cintanya dia tuh konyol, Hmm. tapi termotivasi buat gua. Itulah pokoknya kenapa orang pengen kayak dia tuh gitu, cowok. Oke, terus ada menyerempet dengan pribadi aja dengan percintaan di SMA Nah, atau enggak? kalau itu mah lebih ke banyaknya gagal. Oh my God. Banyaknya gagal, cowok. SMA terhitung berapa kali aja suka sama cowok? Cewek, oh ya sama cewek. Anjing. Dua kali. Yang inget lah, 2 orang kayaknya deh. 2 orang 2 orang. yang benar-benar suka gitu. 2, 3 lah, Dua, ada tiga. 3 lah. Dia- 3. Dari 3 itu semua beda kelas atau ada satu orang yang satu kelas. kayaknya tahu itu. Ya, satu orang satu kelas, terus yang kedua tuh beda kelas, dia sisanya 2 itu anak IPA. Nanti Pak beda Iya. beda kelas. Iya. Yang dari 3 itu yang paling ingat yang mana aja? Ya yang sekelas lah. Oh, yang Mingkatnya sekelas. pada ketemu goblok. Oh, yang orang luar itu bukan? Iya. Oh, Ya itu. Oh itu. Tapi dulu sempet gua gitu loh. kayak gimana? Kayak Ini orang hafal tuh. nggak tahu. Oh kayak sob. Ya ini kayak orang tuh cerita ke teman orang, Mhm. atau ke sebangku atau ke siapa. Oke. Pokoknya orang tuh kayak bilang, anjing, aing nggak akan suka nih sama orang ini. Pas kelas 3 gua balik anjing. Oh, dari Gitu, yang kasarnya benci Iya, jadi demen. bukan benci sih, Iya, kurang apa suka ya? lah. Jadi Tidak masa bodoh lah. mengagumi lah. Ah. Tidak mengagumi. Yang awalnya fokus ke depan, Malah kemakan omongan sendiri. kemakan gitu. apa? Emang jilat udah sendiri tuh emang. Udah, Cok. Iya lu udah. Iya. Itu sampai wah ceritanya edan lah. Iya. Mah. Terlalu berat lah mungkin Terlalu- karena orang belum dewasa. Dan si cewek ini tuh lumayan banyak juga yang suka anak-anak kelas gitu. Salah satunya orang Ya. sempet. Goblok. Jadi banyak lah. Oke. Lanjut nih. Tadi udah masa-masa SMA udah lah ya. Tadi yang udah disinggung setelah keluar SMA, rupanya dia tuh kuliah dulu. Kuliah. Maksudnya Pengen mau- kuliah, cuman nggak jadi. mau kuliah cuman nggak jadi. Ya. Habis itu kerja tadi di FNB. Habis itu setelah di FNB, Gua ke toko mesin. toko mesin. Itu tepatan di Jalan Suniaraja nomor 52 ya, deket Si Hongli. ya. Hongli. Itu berapa? Apanya? Berapa lama? Sama 1 tahun. Gua 1 tahun semua, Cok. Cuma Kerja. 1 tahun. Ya. Itu pas sama PSBB. Oh iya. Pertama PSBB,
ya mungkin lebih ke agak renggang lah Oh. PSBB-nya tuh. Tidak terlalu ketat kayak awal. Hmm. Mungkin tidak terlalu ketat, cuman ya mungkin ownernya juga kayak takut akan COVID itu, jadi ya udah kita harus pakai masker lah, yang ngikutin prosedur pemerintah. Oke. Setelah di Hongli Hmm. keluar lagi, resign lagi. Keluar tuh gua kalau nggak salah langsung ikutan pelatihan Oh iya, ya, sempet di dia BB PVP Bandung. ngambil. Atau bisa disebut BLK. Gua BLK. ngambil teknik manufaktur, cuman di bidang pembuatan file kode 3 dimensi dengan sistem CAM. Sebenarnya itu tuh gua salah milih jurusan sih, Kenapa tuh? karena gua tertarik kayak pembuatan file kode 3 dimensi. Otomatis kan gua berpikir itu tuh IT, coy. Oh, sing ide deh ya nih. Iya, Ide lagi IT nih. anjing. Ternyata pas masuk gua jadi coding anjing. Gitu. Jadi ke mesin anjing. Iya anjing gitu, coy. Oh, kepake nggak sampai sekarang? Malahan pas beres itu tuh, beres pelatihan kan kurang lebih sebulan lah ya. Sebulan. Ternyata gua ada panggilan, coy. Di Ada sempat. Prima Food Internasional. Prima Food itu kan makanan, Iya, frozen food. frozen food. Ya, frozen food. Itu tuh pas panggilan pertama tuh kalau nggak salah gua lagi mau ujian buat Ini. ngambil sertifikat si BLK itu. Oh Ya, ya. ujian buat dapat sertifikat kompetensi sama sertifikat keahlian gitu buat. Terus gimana tuh? Gua tolak. Si Prima. Dia kayak orang tuh Karena ini lebaran bukan- nih ceritanya. bukan lebih ke tolak sih, kayak minta waktu, bisa nggak ini diundur karena gua ada ujian itu buat ngambil ya, sertifikat. selang hari apa saya itu harinya gua inget Jumat, kalau bulannya nggak tahu Agustus, nggak tahu Oke. Juli, gua lupa. Akhirnya ujian dulu. Ya beres, selang seminggu dari situ ternyata dipanggil lagi, coy. Panggil lagi sama Ya Prima. dipanggil lagi sama Sempat bukannya kamu tuh ngedaftar Alfamart Indomaret gitu, Pak? itu tuh sesudah dari toko mesin. Sudah di toko mesin. Ya. Oh, sudah di toko mesin. Kan gua nganggur tuh. Nganggur dulu. Ya. Masuk Indomaret, Alfa, Alfamart. Prima teh aja. Ya Prima Prima. itu gua kalau nggak salah masukin Mei deh. Belum dipanggil, akhirnya Ya, ikut belum ada. BLK. Ya akhirnya gua Pelatihan. ikutan BLK. Pas pelatihan mau ujian. Baru dipanggil. Baru dipanggil Ya lagi. gitu. Oke. Gua minta undur waktu, ternyata Dipanggil lagi. dipanggil lagi lah. Dan akhirnya Mungkin setelah rezekinya itu ya. Nah, masuk ke Prima. Gua di Prima 1 tahun. 1 tahun. Ya, gua 1 tahun. 1 tahun lagi. 1 tahun itu pas kalau nggak salah Hongli itu 1 tahun lebihan, lebih sesudah bulan. Oke, Caiti 1 tahun lebih. 1 tahun lebih sebulan. Hongli 1 tahun lebih. Ya kurang lebih berapa ya, pokoknya bulan orang masuk teh Februari, bulan orang keluar tuh waktu tahun 2022 tuh bulan Ramadan kapan sih? Ramadan tuh Maret Juni. Ya Agustus kalau nggak salah, sebelum Agustus deh. Julian kalau nggak salah. Ya, itu. Julian ya. Oke. Lebih. Terus masuk September orang baru kerja di Prima. Ya sama itu juga 1 tahun. Bakal di Prima maaf pas maksudnya tank setahun udah Ya, tidak tidak ada lebih. kalau Prima itu kan sistemnya kontrak ya. Ya. Kalau Hongli itu kan emang mana mau keluar kapanpun bebas Iya, ya. bebas. Oh, jadi sang nama di Prima Tidak ada ini. tanda tangan kontrak lah, Caiti atau Hongli itu. Oke, di Prima gimana tuh? Ada cerita-cerita nggak? Karena ini kan kerjaan yang apa ya, misalnya bukan dikatain resmi juga, yang lain juga resmi ya. Ya, Maksudnya ini ada kontrakan gitu, ada per tahun, ada Ya. per bulan. Itu gimana? Beda nggak sama kayak kerjaan yang lain? kalau yang sebelumnya tuh ya beda, lebih jelas di Prima. Cuman ya itu ada plus minus lah Ada di plus kerjaan minus. tuh. Kita tuh harus di target lah, terus kayak barang tuh harus benar-benar kita dijaga, coy. Karena ada stock of name. Dari Prima keluar
Itu tahun 2023 September. 2023. Ya. Nganggur lagi atau gimana? Nganggur dulu selama September, Oktober, November, Desember gua baru kerja lagi di ST Indonesia. Balik lagi ke F&B. Ya, balik lagi ke F&B. Oke. Berapa lama dari kerja di di Prima? 1 tahun berarti. Dari Kurang lebih November, September, Oktober, November, 2 bulan lah kurang nganggur. 2 bulan nganggur. Ya. Lumayan keras ya. Iya. Cuman itu agak cepet sih masuk kerjanya. Oke. Di ST bertahan. Gua tuh kalau nggak salah berarti Desember tuh akhir ya gua masuk. Desember akhir berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan gua keluar lagi. 6 bulan. Ya, Setengah tahun. ya setengah tahun. Kayaknya setengah tahun. Dan di ST juga terima kasih buat coba. Alvis Wandi. Bisa disebut si Kico. Ini Jadi uangnya si Kico. Di Kico tuh rekomendasi ke si Eja yang lagi menganggur gitu, lagi butuh kerjaan. Ya. Sampai saat ini. Untuk Alvis Wandi atau kita sebut Kico. Nah, oke. Di ST 6 bulan. Sebelum lanjut ke alur cerita masa kini, dari berapa tahun? Berarti 3 tahun kerja ya, udah ya 4 tahun. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 tahunan. 5 tahun. 23, 5 tahunan. Balik lagi nih, ada cerita tentang percintaan nggak? Kan ini seru banget nih kalau soal percintaan. Apa si Eja ini fokus kerja? Ya. Jadi sepi perah. Gua deketin cewek ya deketin, cuman yang gitu. Pernah jadi ya. Pernah jadi. Oke. Di setiap kerjaan itu ada atau enggak? Setiap kerjaan ada. Kalau di Cai, di Hongli juga ada. Terus kalau di ST enggak sih, kalau di ST enggak. Kalau di Prima sempet ada, cuman yang nggak terlalu berharap dulu. Asa inget waktu di Hongli ada kita mau bukber atau mau acara ulang tahunnya si Otong itu, Cok. Oh, acara ulang tahun si Otong sama ini yang mau munggahan ya. Munggahan atau setelah Ramadan ya, lupa. Pokoknya itulah itu acara. Pas acara si Otong makan-makan. Otong yang masih kuning. Yang makan-makan kita ya. Iya. Jadi kita tuh datang duluan. Kecil. Terus udah mempersiapkan makanan. Datanglah ini si botak ini. Sud. Di belakangnya ada cewek. Pada kaget tuh. Wih, siapa nih? Langsung mulai keluar jokes yang kemarin asa bukan ini. Ya, goblok. Habis itu pulangnya katanya dia ngebelain ke Cibaduyut ya, Sayati, Cok. Oh, Kopo. Terus balik lagi ya? Ya, balik lagi ke rumah Otong. Iya, kalau nggak salah. Iya, sana. Iya. Dia ngebelain gitu. Itu siapa? Kedekatan gua. Mau disebut nama boleh, mau enggak juga boleh. Ya, enggak lah. Itu oke. Oh, itu PDKT. Kedekatan gua, Cok. Itu baru PDKT, belum sempat jadian. Cuman ya dia mungkin lebih memilih masa lalu dibandingkan orang baru, Cok. Gitu, Cok. Jadi dia ini cuman pelampiasan aja. Enggak, emang kata teman gua tuh sifatnya emang gitu. Klarifikasi nih, gimana? Emang dia tuh lebih ke kayak apa ya, seneng mainin perasaan orang, Cok. Itu sempat ngedown nggak? Sempat, kurang lebih ya sebulan 2 bulan ya. Cuman nggak terlalu lama. Lama loh, itu sebulan 2 bulan. Ya mending kalau setahun ya. Iya sih, betul. Mending itu. Tapi itu sakit hati yang paling lama ya kayaknya.
Kalau paling lama itu mungkin waktu pas SMA, karena Oh, gua yang juga SMA. belum tahu caranya apa ya, Itu yang pengen mengobati move perasaan on itu. ya. Oh jadi yang ini mah ya ece-ece lah ya. Gitu. Oke, berarti yang SMA nih. Iya. Yang ini kayaknya itu yang tadi, Ya, yang banyak yang suka. nah itu. Apa namanya? Tit. Ya, itu. Sensor. Sensor di Prima sama orang. Orang tuh kalau nggak salah beda outlet. Coy. Oh, Beda kenapa outlet. bisa ketemu? Kenapa bisa? Mungkin jadi kayak kan dulu tuh kayak itu tuh ada areanya. Buat atasan tuh pegang beberapa area 10, cuman nggak sampai ke Bandung Timur tuh. Nah orang yang itu tuh kalau nggak salah awal atau akhir atau September atau sebelum September, kayaknya bulan Ramadan deh. Bulan Ramadan lagi ternyata ada perubahan lagi. Perubahan lagi. Si areanya jadi lebih diperbanyak lagi, yang misalkan asalnya tuh cuma 10 Ya. jadi 15 toko dia pegang si atasan gua tuh. Oh. Ya jadi yang asalnya Cijambe sama Cisaran itu nggak kena, sekarang jadi kena. Nah gua kena lah sama si cewek. Disitulah momennya. Ya, gua deket, tapi kayak wah ini cewek responnya jelek nih, ya udah gak jadi gitu Cok. Gitu kayak cukup mengagumi saja. Cukup mengagumi Ya saya. betul. Habis itu lanjut lagi di masa ST ini. Masa ST gimana? Kalau masa SD Soalnya dia di ST ini sempet WA nanyain apa? Oh golok. vacation. Vacation. Nanyain tempat kan, tempat liburan, tempat ulin. Itu siapa itu kayaknya? Ada. Ayah. Ya sempat Orang ST juga. Bukan, dulu tuh dia pernah OJT di OJTT kayak Terus training lah. Itu anak baru, oke. gua yang training. Oh, di ST. Bukan di ST, dulu tuh di Prima. Sebelum gua keluar. Sebelum keluar Iya. pernah Ke beda orang kan sama yang tadi cerita. beda, Ini teh. dia tuh masih baru. Ternyata dia tuh nggak sampai sebulan gitu, pokoknya nggak dilanjut kerja, keluar. Tahu-tahu dia tuh kerja di Alfamart. Alfamart dia kayak ngajakin gua main, ya udah gua ikut main. Masih kontak Ya, kan masih nih. kontak gitu, temen doang. Iya temen doang. Kan berawal dari temen semuanya ya guys ya. Dax ya guys lagi Dax. Ya gitulah pokoknya, tidak menyatakan cinta. Katanya gua nemenin dia mau healing ya gua iya. Oke, Temen sampai akhirnya sekarang sebelum jadi podcast ini tuh udah dari seminggu yang lalu ngerencanain seorang sih sebenarnya kan ngomong sih ya, ngomong sampai sekarang katanya dia tuh jadi gini, jadi orang teh nge-WA di mana hari Rabu teh Cimahi. Hari Sabtu nanya di mana dia ke Sapar. Ya. Bisa di Cimahi ya sana ngomong lagi. Kemarin, ini kan minggu di tag-nya. Kemarin, dia ke Sapar deui. Oke, cenah. Oke, jam 12 terjadi deui di Cimahi lagi cenah. Di Cimahi plus aya nama ke nganter si Bebek. Wah nih. Nah, itu siapa lagi? Yang tadi kah atau beda lagi? Beda lagi coba. Anjing playboy banget ini si Bukan Dilan nih. Gimana? Ya Tenang. lebih ke apa ya? Ya gua pengen nyupport tuh cewek cok. Ini tuh baru lagi nih. Iya baru lagi. Sebenarnya kenal udah lama sih. Waktu gua masih belum kerja di Calai. Gua emang udah kenal sama tuh cewek. Oh, berarti Kenal. ini ada fakta nih kayaknya. Cuman Bener atau enggak ya? Kayaknya Mang Eja ini tipikal orang yang gak bisa jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Jadi ada orang baru. lebih ke ini sih cok, apa ya,
kalau dia responnya oke, terus bisa bikin gua nyaman ya kenapa enggak gitu. Gua juga bisa Berarti kalau orang baru buat Anda nyaman juga bisa. aja bisa aja. Soalnya kalau tipikal orang tuh kan orang susah untuk menjalin dengan orang, maksudnya menjalin cinta langsung dengan orang baru gitu. Ya, Butuh emang. proses Ya, kan. emang. Proses itu ada lama ya, nggak sebulan 3 bulan, itu tuh bisa sampai 6 bulan. Ya. Dari 6 bulan itu maksudnya udah kenal spesifiknya, baru nih, wah ini kayaknya nggak sep nih kalau udah gitu. Cuman ya kan proses tuh kayak misalkan gua nyaman sama cewek itu kan nggak langsung. Iya gitu. betul juga. Tapi kan ada yang langsung, misalnya pandangan pertama gitu, anjing ini gelis, wah nyaman banget tuh kan sama dia karena gelis. Nah, Ya kalau itu bukan Aduh, cinta coba. apa tuh? Lu lebih ke nafsu. Oh kenapa? Nafsu coba karena fisik. Oh, Lihatnya iya, fisik. Iya sih. Itu kalau misalkan lu nyaman, Berarti gua nyaman, ya udah. Dan yang namanya jatuh cinta, perasaan. mengaja berarti tipikal yang melalui proses ya, proses yang lumayan lama ya, Ya, itu. dari cinta tuh. Dengan minggu depan mau nikah nanti. Goblok. Ini duit dari mana? belum kepikiran ya? Ya belum lah. Gua tuh pengen sukses dulu. Pengen Betul. bahagiain orang tua, cowok. Karena biaya nikah tuh bukan gocap, bukan anjing. gocap ya. Tapi 80 juta, 100 juta gitu, coy. Kita mendengar dari ini lagi buat video. Ini aja sebelum ke Jepang. Udah ke spoiler. Iya, oke. Nanti Oktober di biasa di Denpasar. Cetak ongkos kabari naik bis murah na 250 bener. Untuk 600. Eta nanti si Bang 250 di Citanam. di Cicahem kan naik kali itu bener. Oh, Sampai ka Malang, sampai ka Surabaya mah bus unggul kayaknya mah itu sampai ke Banyuwangi kayaknya mah. Tadi itu namanya nyebrang. Kalau itu nyebrangnya duit lagi. Kalau langsung ke Bali mah 600. Bus eksekutif mah. Kurang tahu lah. Anu biasa mah yang 500 400-an. itu udah estafet kan naik kereta cek bapak mah murah. Iya. Naik Kahuripan. Aku juga kayaknya mah Kahuripan turun di eta misalkan sebelum Manyuk ke media atau di Solo kayak naik deui kali itu nu Surabaya nyambung deui. Iya. Atau ke Malang naik ke nu bus Malang. Iya, Malang langsung dari Malang tuh bisa langsung ke Bali. 10 kali Gimana? itu misalkan zaman 10.000 Denpasar Malang Denpasar berarti kurang lebih kali 10 sebarang. Iya benar. Satu tua. Beda aja. Bapak tukang kapal. Iya itu. Jauh aja. Pokoknya makanan murah makan. Itu tuh ke Jepang sama apa? Oke. Lanjut ya, itu tadi babeh nasi aja. Ini sampai mana sih? Sampai mana tadi? Awalnya tuh sebenarnya kita tidak tahu biaya nikah tuh berapa ya. Iya. Cuman teman kita ini Ya yang mau proses bentar lagi, Nikah. insya Allah mungkin secepatnya. dia punya gambaran kurang lebih segitu. Jadi dia 100. cerita kan, bukan punya gambaran lagi, dia udah survei. Iya, iya. Survei, kita dengerin informasinya, rupanya wow, minimal itu harus 80 juta untuk nikahan. Belum Itu ke depannya. Jadi sebenarnya tergantung dari pihak orang tua, dari pihak wanita. Kan ada yang mungkin 10 juta aja udah cukup. betul Ya, itu mah balik lagi ke wanita dan ya pasangan orang hidupnya tua. ya. Ya menantu itu tua itu. Yang paling buat susah itu bukan pasangan, bukan keluarga sebenarnya mah. Tapi keluarga besar. Nah, Itu karena gengsi. hambatannya. Gengsi, bro. Jadi kita fokus dulu kerja, ngumpulin modal. Udah ada modal ngumpulin modal sembari cari pasangannya. Nanti langsung
nyari yang pantas lah. Ini betul. Nah, dan yang tadi itu otongs. Ya. Nah, otongs lagi. Itu semoga aja secepatnya dia bisa nikah. Amin. Terus kita masih ada di Bandung. Ya, Ya. betul. Jadi karena spoiler sudah diumumkan, kenapa mau buat podcast dengan ini pertama kali. Jadi dia tuh ada Minat rencana kayak ya, minat rencana dan untuk ke Jepang gitu. Nah sebelum ke Jepang nih ceritanya, ada satu momen di antara 2023 sampai 2024 yang menjadi epic momen bagi orang gitu ya. ya. Untuk Eja tuh dia itu pernah dihutangi oleh Goblok. jelema yang berada. Ya. Jadi kita tuh bisa dibilang orang yang berada, cuman tidak banyak lah ya. Kita juga berada. Ya yang asalnya tuh gua tuh minat membantu, Nah tapi ya sebentar sebelum itu ini apa namanya, justru si Eja tuh yang ya gimana ya ngomongnya, gak enakan gitu. iya nggak enakan gitu. Ya masih kayak punya utang budi gitu lah. Ceritain dari awal tanpa menyebut nama Ya. perusahaan. Oke. Ini soalnya momen yang harus banget, harus untuk diabadikan. Kalau Oke, pertama kali gimana ceritanya sampai diutangin dan belum dibayar. gitulah makanya gua kan niatnya bantuin dia, cuman ya karena mungkin emang dianya juga gua bukan ngebela ya, cuman kayak sudut pandang gua ya kalau nggak ada duit ya gimana gitu mau bayarnya cok, Ya, kayak gitu ya. awalnya tuh ya. Ya kayak ya udah gitu kalau nggak ada duit, tapi yang gua jadi permasalahannya tuh seenggaknya dia ngomong gitu cok, kayak misalkan bulan ini gua nggak bisa bayar, gua usahain secepatnya bayar, tapi ini nggak ada sama sekali ya gitulah. Tidak ada Masalahnya omongan-omongan keduanya. seperti itu. Ya kayak gitu kan kata orang tuh kalau bahasa Sundanya tuh kade gorengnya kubasa. Bukan kubaso. Bukan, Oh, bukan kubasa. cuma kenyang Oh, mantap. iya. Jadi kenapa orang mau ngomongin ini tuh lumayan bro, Ya, 12 cukut deh. lebih 15 15 cukut. Itu tuh sistemnya dia langsung ya dicicil, maksudnya atau tadi nyicil. ya, kayak nyicil gitu, kayak misalkan sekarang tuh 5, bulan besoknya 1, bukan bulan besoknya, minggu besoknya gitu. Nggak langsung gede, makanya sebenarnya tuh total pinjam tuh kurang lebih 8, karena yang apa ya pinjol tuh kan ada bunga, iya. ada di situ yang gede itu Nah, bunganya. itu dia karena kita maksudnya Eja itu bukan yang tiba-tiba punya uang 8 juta ya, jadi si Eja juga sistem pinjolnya ya, karena akunnya itu ya limitnya lumayan gede gitu. Si jelema itu ngeliat ya, kalau nggak salah ya, ngeliat terus minjem akunnya. Nah dari situ sampai sekarang berarti udah hampir setahunan. 2 tahun 2 tahun ya. 2022. Wow, tuh udah 2 tahun. 15 cokut nih belum kebayar. ini Eja tuh baik banget sebenarnya. Iya. Mas Jokut. Wah, udah bisa apa itu Ja? Mas Jokut Ja? Beli iPhone. Anjing babati lo tadi. Wah. Nah, itu ceritanya sampai sekarang, dan terakhir dia ngirimin bukti cerita ya bahwa
tidak elok sekali lah. Jelema itu karena tadi teh Eja ini mau rencana ke Jepang ya butuh modal lah ya dari mana-mana juga, dan tidak ada itikat baik. Ya itu kan. Nah mengerti. Nah inilah kisah Mang Eja. Sebelum gua fokus kerja di luar negeri. Nah ini dia masuk ke konten terakhir. Kalau lu barudak pada nanyain kenapa gua botak, Ya. ini alasannya gua ikutan LPK kayak Oke. agent pelatihan. Mang Eja ini masuk lagi ke LPK khusus bahasa Jepang. Ya, Nah tadi karena fokus mau ke Jepang. Konten terakhir kenapa dan ada maksud apa Anda ke Jepang? Jepang. Ya. Pertama nih, tujuan orang ke Jepang nih. Tujuan orang ke Jepang tuh ya orang pengen mengangkat derajat kedua orang tua orang. Amin. Terus orang tuh pengen memperbaiki rumah yang di Cimahi. Makanya gua pindah sekarang. Anggapan itu ya karena itu. Oke. Terus kayak orang pengen sukses di umur muda ini Amin. selagi orang masih bisa gitu. Kan kalau misalnya umur 30 ke atas kan agak sulit mungkin ya. Semoga ini jadi bukti ya. Ya, Terus? bisa jadi bukti lah gua nggak akan anjing si nangis cowok anjing Betul. anjing udahlah itulah, dan gua nggak akan menutupi perasaan bahagia Betul. orang. Nanti mungkin di kedepannya kita putar ulang, kita bikin lagi. Oke. Kan orang pengen pisan untuk bikin podcast ini untuk itu teh. awal mula orang berjuang dan nanti akhirnya orang bakal gimana tuh ya tetap stay di konten ini Iya. cok. Ini mengabadikan Iya. momen-momen tadi. Mungkin itu selinting sedikit ringkasan hidup Eja Ya, gitu di betul. sini. Oke, lanjut lagi. Mau magang untuk menaikkan derajat dan ya pokoknya derajat keluarga, dan tadi itu ya ada sisi sakit hati. Kalau sakit hati sih ya udahlah, itu mah Udah bukan bukan nomor jadi, pertama. mungkin lebih ke kayak motivasi orang buat Motivasi. terus bangkit cok. Bahwa Baik. orang bisa jadi orang sukses. Baik, amin. Dia tuh baru seminggu latihan LPK. LPK di mana? Di Jalan Neglasari. Nagasari. Ya, Aduh. nama LPK-nya tuh Kasikoy. Kasikoy. Ya, Kasikoy. Dan fokus di Jepangnya ngambil Kalau gua direkomendasinya tuh peternakan kalau nggak perkebunan. Kenapa gua direkomendasiin itu? Karena gua tuh punya hambatan di bagian mata. Berarti buta warna cowok. Oh iya. Iya. Isi iya Buta warna cowok. fakta lagi. Ya, gua buta warna. Oh iya. Ya itu yang bikin gua benar-benar kayak pertama kali gua ikutan pelatihan gua down. Itu Sumpah tuh gua kapan? down cowok. Itu hari Kamis gua tuh udah terulang Kamis. Oh, mana oke kayaknya. 2 minggu. Iya, orang baru tahu anjing gua punya buta warna. Ini tuh gitu. Udah terulang, gua dites kan tuh, tes mata kayak minus berapa, terus tes buku Ishihara tuh buku yang warna itu yang angka Hah? buat buta warna. Nah, itu gua dites. Kalau segi wawancara ya gua lolos. Dan Udah tadi di situ teh gua down kayak anjing, biaya lagi cok, yang asalnya orang tuh udah apa ya, udah segini udah pas anjing gitu. Sebenarnya plan-plan udah matang. Udah matang.
Emang Ternyata- plot twist dunia tidak seperti plot twist di film ya. ya kayak gitu. Tiba-tiba Gua buta warna. eh, Kenapa bisa kurang ngambil peternakan atau pertanian? kan ya. Karena itu tidak menyangkut pautkan kayak kertas kan, kalau manufaktur kayak gitu kan berhubungan dengan kertas Betul. yang banyak warna gitulah. Tuh. Nah di situ yang Oh. agak sulit tuh. Cuman kata Sacho tuh apa ya, kepala direktur, dia tuh ngerekomendasiin gua buat lu Tokutegino tuh lu kayak kerja kontrak Oke. ya kan. Kalau gua sekarang tuh masih magang Eja sekarang fokus ke Jepang untuk magang ya. ya, magang. Cuman kalau misalkan buat habis 3 bulan ini gua pengen tahu mata ini bisa disembuhin apa enggak. Kalau misalkan gua bisa disembuhin ya udah gua magang. Kalau misalkan gua nggak bisa disembuhin ya udah gua TG. Gimana? Maksudnya magang itu persyaratannya emang magang tuh orang nggak bisa, kalau Betawana nggak bisa. nggak bisa. Ya kebanyakan magang tuh kayak pabrik kayak gitu, terus restoran, lebih ke kayak gitu. Kalau buat Tokutegino orang bisa ke pertanian peternakan, karena emang pertanian peternakan tuh harus Tokutegino, nggak ada yang magang gitu coy. Oke, berarti sistemnya itu berarti bukan N5 lagi atau Ya Tokutegino? harus N4 gua. Oh, N4. Ya, Tapi lebih. oke, ini baru nih, baru tahu nih. Tokutegino. Kalau berarti 3 bulan ini rencana, Ya. oke, ikut dulu Ya pelatihan, ikut dulu aja. sembari mencari solusi. Ya mencari Tadi- solusi. Gimana sih caranya buat menyembuhkan menyembuhkan warna? buta warnanya. Soalnya gua tuh bukan total ya. Kalau total tuh orang cuman bisa ngelihat 3 warna. Tiga warnanya tuh hitam, putih, sama abu kan. Ya. Total. Kalau orang tuh kayak kalau yang Spesifik, normal ya. tuh kalau yang normal tuh merah, kuning gitu atau hijau, hijau. atau kuning atau hijau sama biru. Ya, Biru kan. ya merah Nah, kuning biru ya benar. Ya, nah kalau orang tuh nggak bisa lihat warna merah yang pudar-pudar. Oh. Makanya pas di tes buku Ishihara tuh, atau Ishihara atau apalah. Kalau nggak Sebenarnya salah emang gitu. dari maksudnya dari Warna misalnya orang dari tahu. 5 warna itu Ya orang tahu gitu. 4 bisa, 1 nggak bisa kejawab gitu. Jadi kan di mata Ya. tuh kayak ada 3. tiga warna warna dasar, ya, tiga kan. warna dasar, Nah betul. satu ini tuh orang nggak bekerja Oh, gitu coy. tidak bekerja maksimal. Ya mungkin karena ada benturan atau apalah. Coy. Dan disarankan untuk tadi Tokutegino Tokutegino lebih ke kayak peternakan sama pertanian. itu Bisa. sistemnya berapa tahun ya? Kalau Tokutegino tuh 6 bulan lagi. 6 bulan makan juga kan 6 Magang 3 bulan. pelatihannya. Sebenarnya tuh gini cok, kalau di Kasiko itu karena yayasan, jadi dia tuh banyak bekerja sama LPK yang negeri lah. Kalau Kasiko itu apa ya namanya tuh swastanya, kalau diibaratin ya swastanya. Tapi kalau misalkan kurang udah lolos, misalkan udah mau kontrak kerja tuh gua dilempar lagi ke LPK yang lain yang lebih resmi buat ikutan pelatihan lagi. Sebenarnya sama aja 6 bulan gitu jatuhnya mah. Itu semuanya tuh. Cuman ada kerjasama antara Ya. LPK swasta. Nah, kayak dengan negeri. memantapkan diri lah, lebih ke memantapkan diri kalau ke LPK yang bekerja sama gitu tuh. Terus Kasiko itu belum bisa magang, maksudnya tuh belum bisa magang tuh dia belum bisa dari LPK Kasiko langsung kerja magang di Jepang, belum bisa. Tapi kalau Tokutegino Kasiko bisa gitu. Cuman kalau misalkan ya kalian minat buat ikutan LPK, Kasiko emang terbaik ya, terbaik. Kenapa orang bisa bilang terbaik? Dari segi pembelajaran, terus dari segi fisik, mental, disiplin itu benar-benar diuji cok gitu. Sedangkan yang lain kan kadang ada yang
enggak sama fisik mental disiplin. Ya, apalagi Jepang ya budaya disiplinnya Ya. sangat wow. Benar-benar. Wah, Benar-benar. lu tuh nggak bisa, misalkan lu salah, lu ngelawan nggak bisa anjing. Lu tuh harus benar-benar ya minta maaf, Ya. nerimain lu salah. Kalau lu ngelawan Udah orang saklek Jepang, ya, ya orang orang Jepang. Jepang pasti bakal lu kena marah terus gitu. Makin marah dia. Yang asalnya misalkan nih marahnya tuh level 1 karena lu ngelawan jadi level 3, cok. Oh, Gitu, level langsung 3. langsung meningkat ini karena orang Jepang tuh gitu. Oke, Dia suka melawan. balik lagi ke kenapa Mang Eja nih lebih milih Jepang? Kan banyak tuh Ya, Australia, Swiss, Swiss, kayak gitu ya. Jepang, Jerman. Korea, Jerman. Kenapa lebih ke Jepang ya? Mungkin lebih ke orang tuh dari segi biaya sih. Oke. Biaya. Karena kalau Australia tuh emang biayanya emang mahal. Lumayan ya Ya, lumayan mahal. budgetnya. Tapi kalau dari segi pembelajaran mungkin lebih cepat karena bahasa Inggris. Ya. Tidak bukan berkenalan dengan huruf-huruf aneh lah Ya, kalau bisa huruf-huruf. disebut ya. Banyak bentuk lah ini. Bukan huruf Latin ya Ya, itu. Jepang mah. Berarti Berarti- itu lebih ke biaya. Ya perbedaannya tuh kan kalau misalkan Australia yang gua tahu nih ya 40 juta, cok. 40 juta. 40 juta tuh itu tuh buat gua kehidupan sehari-hari di sana. Iya sih. Kayak orang tuh harus punya deposito berapa. Sedangkan kan kalau gua ngejar di Indonesia buat ikutan yang ngumpulin duit segitu mana bisa, cok. Sulit, cok. Iya. Mungkin berangkatnya tuh di umur 28 tahun lah atau berapa tahun lah gua Ya. baru kekumpul tuh duit. Sedangkan umur gua kan yang 24 Iya. emang masih bakal nerima gua kerja di sana. Iya. Itu, cok. Kalau Jepang tuh ya gua bisa LPK ya daftar LPK tuh kurang lebih 6 jutaan 6 jutaan. Terus buat pemberangkatan tuh ya gua ada kayak dana bantuan gitu, dana talang lah, atau ya syukur-syukur ada rezekinya kalau misalkan orang bener-bener berangkat ke sana gitu, cok. Masih ada celah lah ya. Iya, di- masih ada. di kerja di Jepang lah Iya, ya. masih ada kesempatan. Masih ada Cuman kesempatan. planning gua gini, misalkan nih aminnya gua udah kesana, otomatis kan ngumpulin duit gampang tuh, cok. Gampang ya, jatuh lah misalkan gaji gua 15 juta nih, Nah. kehidupan sehari-hari gua 5 juta 10 juta ya gua kumpulin buat lanjut ke Australia. Oh, bukan buat ngasih ke orang ya. Ya enggak lah, itu gampang lah. Gimana nanti lah itu yang gampang lah. yang nginjem yang nginjem ke Eja ada bangun. Kayak gitu lah, gampang. Pokoknya Oke, target berarti- orang gitu. Gue ada rencana juga untuk ke Australia. Ya sebenarnya tuh awal mula tuh orang pengen ke Australia karena ada permasalahan dari dana. Ya gitulah jadinya gua memundurkan sedikit untuk demi sedikit dulu ya aja. mending orang ke Jepang dulu. Ke level Jepang dulu aja. Ya ke Jepang dulu aja. Kenapa nggak ke Jerman? Misi takut kamu ketemu Ragil. Lebih ke apa ya, Jerman tuh Jerman atau Korea? bahasanya mungkin gua nggak terlalu tertarik sih, Cok. Ya nggak terlalu tertarik. Terus kayak Korea mungkin rata-rata kan di sana fisik, Cok. Iya emang. Kayak fisik Ya, yang kayak gini yang kayak mana mungkin, Cok. bukan mana mungkin tapi lebih dibabukan. Ya, nah itu, Cok. Makanya adalah di Jepang aja. Ya sekalian gua nyari pengalaman juga sih. Betul. Gimana sih kerja di luar negeri itu? Di negeri orang Di ya negeri orang. benar-benar sendiri Hmm, tanpa keluarga, jauh dari siapa-siapa. jauh dari siapa-siapa, benar-benar memulai hidup dari nol ya, Ya, di negeri betul. orang. Tuh, Cok. Tuh. Udah muak di Indonesia. dalam negeri. Ya sebenarnya gini, gua kan punya target pengen benerin rumah. Yang tadi tuh ya. Ya itu. Sebenarnya- Misalkan untuk gua yang pendidikannya SMA di Indonesia tuh kan susah. SMA gua pengen gaji UMR agak sulit kan. Ada yang UMR cuman belum rezekinya kan Iya betul. sulit aja.
ya, mencari keberuntungan lain ya. Semoga aja di negeri orang Gua bisa. aja lebih beruntung. Nah itu dia Cok. Selagi masih gua bisa, masih muda, terus gua bisa berangkat ke luar negeri, ya kenapa enggak. Sukses di masa muda tuh indah Cok. Oke, betul. Sumpah. Betul. Mempersiapkan diri Iya, untuk masa itu, tua ya. Masa tua. Oke. Mungkin sampai sini dulu udah lumayan ini, udah sejam 5 menit. Terakhir dan the last but not the least sih ya. Di acara ulang, karena ini konsepnya kayak skripsi. Tadi ada pendahuluan, ada latar belakang, ada bab, ada isi, dan ini terakhir kesimpulan dan saran Mang Eja sendiri Ya, untuk Mang Eja di masa depan. Gimana? kesimpulan gimana maksudnya? Kesimpulan dari cerita ini gimana? Atau curhatan Eja buat Eja di masa depan nih, kalau misalnya ini nonton, apa kalau udah sukses? Ya mungkin gua nggak akan nyangka kalau misalkan gua nggak akan nyangka gua bisa pergi ke sana ya, ke Jepang, ke negeri impian gua. Hei Mang Eja, dengerin. Ya Yang mana di masa lalu ngomong? gua kayak ini mimpi atau nyata sih, kalau benar-benar orang melihat ini podcast mungkin gua bakal nangis kembali Cok. Ini gua bisa sampai segininya Cok. Perjuangannya Ya perjuangan gua, wah gua patut dihargai sih perjuangan gua tuh Cok. Mungkin yang gua apa ya, merasakan sulitnya hidup pengen jadi orang sukses tuh, setelah kesana balik lagi ke sini Nggak bisa diomongin nggak ya. bisa diungkapin. Itu benar-benar gue cuman bisa ngelakuin lebih ke ngelakuin, orang bakal nangis doang, Cuman bisa bertindak. nangis ya bertindak doang anjing. Nangisnya tuh bukan nangis sedih, gue bahagia. Bahagia. Iya, Nangis gua bahagia. nggak nyangka aja gue sampai bisa ngeliat video ini tapi di negeri orang. Amin. Gua amin paling serius. Amin, paling serius Nadine Ya, Abizar. kalau untuk saran dari gua untuk para penonton yang mungkin Jangan para penonton, saran di mana? Untuk mana sorangan? buat diri gua Buat sendiri. diri sendiri, nggak usah buat penonton. Ini Ya, mah gua pengen saran dari gua untuk diri gua, apa misalnya maneh kalau nggak sukses tong pinjaman duit ke batu bebas, sih. itu saran ya saran dari ya, gua kayak tuh contohnya gua pengen pengingat lah, ini pengingat maneh sebelum sukses. gak boleh putus asa, entah itu dari gua yang punya minim dari buta warna, belum tentu orang nggak bisa berangkat ke Jepang. Amin. Itu Cok, buat diri gua ya, lu nggak boleh jadi kayak jadi beban pikiran. Yang penting lu coba dulu Cok, lu coba, lu bangkit, lu buktikan bahwa gua tuh bisa melewati hal-hal yang tidak mungkin, yang nantinya bakal terjadi ya nanti kelak di masa depan orang. Itu Cok. Harus benar-benar jangan nyerah. Kalau gua punya impian ya gua harus benar-benar bulat tekad gua. Amin. Itu Cok. Intinya dari itu aja sih. Eja masa depan, lihat perjuangan maneh baheula Ya, ya. yang botak Ini botak. anjing. Gua udah botak anjing. Mana lagi down atau apapun itu nanti Ya, gua bakal ingat ini saran nih. lihat ini podcast Ini anjing. saran maneh sorangan Iya. untuk manehnya. Oke, ini terakhir. Terima kasih Mang Eja. Sama-sama. Pertama kali podcast, alhamdulillah sukses. Amin. Orang nian podcast dia Hmm. bukan untuk orang lain tapi untuk diri Iya. sendiri. Terima kasih, sampai jumpa kembali di
Jadi ini tuh podcast bab 1 ya, podcast Cilukba season 1 bab 1. Jadi mun rencana orang bakal season-seasonan gitu dengan Iya. teman-teman. Mungkin ada beberapa Ada episode. beberapa gitu. episode lagi dengan episodenya itu dari bab 1 dan ini cerita Mang Muhammad Reza Ya. bab 1 di podcast Cilukba. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Bahasa Jepang dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Enggak, orang baru tanya makasih dong. Oh iya, terima kasih. Domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu.